Halo co-friends, pada soal kali ini kita ditanya nih, di antara senyawa-senyawa ini ada banyak senyawa ya. Nah, di sini kita ditanya, manakah yang tidak mengandung ikatan kovalen? Nah, artinya di sini kita ditanya yang mana dari opsi jawabannya di sini yang semuanya ikatan ion ya. Nah, karena ikatan itu ada 3, ada ion, kovalen, dan logam aslinya. Cuma untuk soal ini kita diminta untuk menjelaskan di sini yang mana yang ikatannya hanya ikatan ion. Oke, nah di sini kita harus tahu dulu pertama untuk ikatan ion. Nah, adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya transfer satu atau lebih elektron atau adanya serah terima elektron ya. Nah, di sini antara atom-atom dalam senyawa yang sama. Umumnya terjadi antara unsur logam dengan non-logam, yang mana logam itu yang memberikan elektronnya, sedangkan untuk non-logam yang menerima elektron. Oke, selanjutnya yang kedua, ada ikatan kovalen, adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya sharing elektron atau penggunaan pasangan elektron secara bersama-sama ya. Nah, di sini antara dua atom yang umumnya terjadi antara unsur non-logam dengan non-logam. Nah, di sini kita tahu kalau non-logam itu butuh elektron untuk stabil ya. Nah, oke, ini adalah penjelasan ion dan kovalen. Oke, kita amati sekarang tiap opsi jawabannya. Yang pertama, di sini ada LiF. Nah, Li itu logam ya, golongan 1A, dan F itu non-logam, golongan 7A. Otomatis Li untuk stabil akan melepaskan satu elektron membentuk Li+, sedangkan F akan menerima satu elektron membentuk F-. Jadi di sini LiF itu terurai menjadi Li+ ditambah dengan F-. Nah, di sini kita dapatkan bahwa LiF merupakan ikatan ion. Oke. Nah, yang kedua ada H2SO4. Nah, H2SO4 kalau kita amati di sini H itu adalah unsur non-logam. S juga non-logam, O juga non-logam. Nah, di sini kalau kita amati semuanya non-logam, jadi di sini adalah ikatan kovalen ya. Nah, jadi untuk yang A ini kurang tepat karena di sini masih mengandung ikatan kovalen. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang B ada KCl. KCl, K itu logam, golongan 1A, jadi dia akan melepas satu elektronnya membentuk K+. Cl non-logam golongan 7A sehingga dia akan menerima elektron membentuk Cl- ya. Nah, di sini K plus Cl- berarti dia ikatannya ion ya, ada serah terima elektron di situ. Nah, selanjutnya ada KO2. Nah, KO2 di sini K itu logam, O itu non-logam, sehingga dia akan membentuk ikatan ion seperti ini. Nah, tapi kita harus hati-hati nih. Di sini ada K plus ditambah O2 min. Nah, di sini adalah O2 yang menerima satu elektron. O2, kalau kita amati ikatan yang terjadi, ini adalah ikatan kovalen ya. Nah, jadi di sini ini adalah ikatan kovalen dari O2-nya. Nah, jadi di sini mengandung dua jenis ikatan, ada ion dan kovalen. Jadi di sini adalah ikatan ion kovalen. Oke. Nah, jadi di sini juga kurang tepat untuk yang B karena masih mengandung ikatan kovalen yang terdapat pada O2-. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang C. LaCl3. Nah, di sini La-nya logam, Cl-nya non-logam. Nah, La melepaskan 3 elektronnya dan Cl di sini menerima. Nah, jadi di sini adalah ikatan ion ya. Selanjutnya ada CaC2. Nah, CaC2 di sini juga ada ikatan ionnya. Yang mana Ca melepaskan 2 elektron karena dia logam ya. Ca2 plus ditambah C2 2-. Oke, nah di sini ikatannya ion. Tapi hati-hati lagi. Di sini untuk C2 2- dia mengandung ikatan kovalen. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. C2 berikatan kovalen, di sini ikatannya rangkap 3 ya. Nah, 2- kan dia menerima 2 elektron. Ini yang orange ini menggambarkan elektron dari Ca2+. Nah, jadi dia akan berikatan kovalen di sini, ikatannya adalah rangkap 3. Nah, karena dia di sini stabil ya, oktet. Nah, jadi di sini untuk yang C itu juga kurang tepat karena masih ada ikatan kovalennya. Ikatan kovalennya terdapat pada C2 2-. Nah, jadi yang C juga bukan jawabannya. Selanjutnya yang D.
NaH. Nah, di sini Na itu logam, H itu non-logam ya. Nah, di sini H akan membentuk hidrida atau H-. Nah, Na-nya membentuk Na+, H-nya membentuk H-. Jadi di sini Na-nya melepas elektron, H-nya menerima elektron. Jadi ada transfer elektron ya. Jadi di sini ikatannya ikatan ion. Nah, selanjutnya untuk yang selanjutnya ini ada LaCl3. Nah, di sini sama kayak tadi ya, LaCl3 tadi kalau kita amati di sini ikatannya adalah ion. Nah, di sini kita dapat ini jawaban yang tepat adalah opsi D. Nah, tapi kita lihat lagi nih untuk yang E. Ada K2NiCl4. Nah, di sini ikatannya ion juga. Di sini akan terurai menjadi 2K+ ditambah dengan NiCl4 2-. Nah, tapi hati-hati lagi. Di sini NiCl4 itu adalah ikatan kovalen. Nah, lebih tepatnya di sini ikatan kovalen koordinasi ya, yang mana pasangan elektron yang digunakan bersama berasal dari satu atom atau satu unsur. Nah, jadi di sini Ni2+ mengikat 4Cl-. Nah, makanya di sini NiCl4 muatan totalnya di sini 2- ya, karena Ni-nya 2+ berikatan dengan 4Cl-. Jadi di total di sini 2-. Nah, untuk gambaran ikatannya, nah jadi pasangan elektron dari Cl di sini dibuat berikatan nih. Nah, kurang lebih seperti ini dan ini adalah ikatan kovalen koordinasi. Nah, jadi untuk yang di sini yang E K2NiCl4 itu masih mengandung ikatan kovalen ya. Di sini ada ikatan kovalen koordinasi pada NiCl4 2-. Nah, terus ada KCl. Nah, kalau KCl di sini tadi kita amati ya sama dengan B, dia terurai menjadi K+ sama Cl-. Artinya K-nya melepas elektron, Cl-nya menerima elektron. Jadi dia berikatan ion. Nah, di sini tadi kita dapatkan ya, untuk jawaban yang tepat dari soal ini adalah yang D, NaH dan LaCl3. Nah, jadi seperti itu ya jawabannya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di soal selanjutnya.